Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang solusi untuk nomor satu, soal UTS untuk nomor satu dan nomor selanjutnya. Pertama, untuk menyelesaikan soal nomor satu A, yang pertama kita bisa lakukan adalah kita memindahkan seluruh bagian ke ruas kiri misalnya. Ya, ke ruas kiri di mana kita akan dapatkan bahwa 1 per X tambah 1 yang ini itu minus 2 per 3X minus 1 kita pindah luaskan, kemudian pembaginya kita buat sama. Karena pembaginya kita buat sama, maka bagian atasnya juga mengikuti 3X kali 1 X plus 1 kali minus 2. Hasilnya adalah menjadi lebih sederhana, menjadi X minus 3, bawahnya adalah X plus 1 tambah 3X minus 1. Nih. Nah, dia harus kurang sama dengan 0. Karena kurang sama dengan 0 artinya negatif, maka ada dua kemungkinan, pembilangnya negatif atau pembaginya positif. Atau misalnya pembilangnya positif, pembaginya negatif. Nah, bisa kita pilih paling sederhana adalah dengan cara, misal sekarang kita pilih yang pembilangnya negatif, pembaginya positif. Hasilnya adalah X minus 3 kurang dari 0. Ini. Dan yang bagian bawahnya X plus 1 kali 3X minus 1 lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Oke, hasilnya solusinya adalah yang kita dapatkan ketika ini dapatkan bahwa X kurang dari sama dengan 3. Ini. Kemudian yang dari bawah kita dapatkan bahwa X kurang dari minus 1 dan X lebih besar dari 1 per 3. Ya. Nah, kemudian kita buat garisnya. Ya. Di mana ini ada minus 1, ini ada sepertiga, ini ada 3. Minus 1 kurang dari ini, yang ini. Kemudian yang sepertiga lebih besar dari sepertiga ke arah sini. Yang untuk batasan yang awal bahwa X kurang sama dengan 3 ke arah sini, dan yang terakhir itu adalah kurang dari minus 1 dan daerah ini. X kurang sama dengan minus 1 dan X kurang dari sepertiga kurang dari 3 di sini. Segini. Maaf, sorry. Jadi kita dapatkan nih solusi untuk daerah asal yang memenuhi persamaan ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau pembilangnya positif, pembilangnya negatif? Nanti kalau dikerjakan kita tidak akan mendapatkan solusi dari kalau bentuknya seperti ini. Tidak ada daerah yang diarsir. Ya, tidak ada daerah yang diarsir. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, untuk nomor 1B kita perhatikan bahwa persamaannya itu adalah nilai mutlak 1 minus 3X kurang dari 2 tambah mutlak X gitu ya. Nah, sebenarnya cara termudahnya adalah kita kuadratkan. Kita kuadratkan luas kanan dan luas kiri, ya. Kita dapatkan kalau misalnya dapatkan ya bahwa A, nilai mutlak A dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat. Ya, kita dapatkan berarti mutlak 1 minus 3X dikuadratkan itu adalah 1 minus 3X kuadrat. Ya, cuma masalahnya adalah yang ruas kanan. Ruas kanan bukan hanya nilai mutlak tapi 2 tambah mutlak X. Ketika kuadratkan, kita kuadratkan maka menjadi 4 tambah 4 mutlak X. Di sini masih ada mutlak X ditambah mutlak X kuadrat atau X kuadrat. Nah, yang sebelah ruas kiri itu menjadi 1 minus 6X plus 9X. Kita pindah ruas ke kiri semua, ini menjadi 8X kuadrat. Ya, 9X kuadrat kurangi X kuadrat. Jadi 8X kuadrat minus 6X minus 4 mutlak X. Nah, ini yang membedakan. Dikurang 3
kurang dari 0. Nah, untuk mencari solusi ini kita harus membuat dua kondisi, yaitu ketika X lebih besar atau sama dengan 0, ya, atau X kurang dari 0. Nah, ketika X lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi ininya, ya, nilai mutlak X itu sama dengan X ketika X-nya lebih besar dari 0. Maka yang ini menjadi X gitu. Yang tadinya mutlak X ini menjadi X. Kenapa? Karena nilai mutlak X sama dengan X ketika X-nya lebih besar dari 0. Hasilnya adalah 8X kuadrat minus 10X minus 3 kurang dari 0. Kita uraikan menjadi 4X tambah 1, ya, dikalikan 2X minus 3. Hasilnya adalah X untuk minus 1/4 dan X 3/2. Nah, masalahnya adalah bahwa kita dapatkan X-nya di daerah minus 1/4. Ya, masalahnya adalah dia tidak memenuhi X lebih besar dari 0, berarti ini bukan solusinya. Jadi kita nggak usah gunakan. Jadi kalau kita uraikan, kita dapatkan bahwa X kurang dari 3/2. Jadi X lebih besar sama dengan 0 di sini, searah sini, ya. X kurang dari 0 dan X kurang dari 3/2 ini. Nah, sini. Maka solusinya itu adalah 0 kurang dari X kurang dari 3/2 ini. 0 kurang sama dengan berarti X lebih besar sama dengan 0 kurang dari 3 X kurang dari 3/2. Nih. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pilih X kurang dari 0, ya? Maka 8X kuadrat minus 6X minus 4 mutlak X gitu, ya, minus 3 kurang dari 0 itu ketika X kurang dari 0, maka nilai mutlak X ini sama dengan minus X. Kita masukkan, ini nilai mutlaknya sama dengan minus X, maka ini menjadi plus 4X yang bagian ini. Di solusinya ini menjadi 8X kuadrat minus 2X karena minus 6X tambah 4X, ya, ini minus 3 dan kurang dari 0. Solusinya adalah ini menjadi 4X minus 3 dikali 2X plus 1 kurang dari 0. Oke, kita dapatkan, dan kita dapatkan bahwa X di sekitar 3/4 dan X di sekitar minus 1/2, ya. Karena X di sekitar 3/4 bukan solusi dari ini, karena kan X-nya harus kurang dari 0, ini kan lebih besar dari 0, ini bukan solusinya. Dan kita coba, ternyata ketika kita masukkan 0, ya, kita masukkan 0, X-nya 0 misalnya, atau minus 0 itu berarti 0 kurang 0 minus dikurang 3 pasti kurang dari 0, ya. 0 sesuai. Kalau minus 1 ternyata nilainya 5 dan ini sudah jelas lebih besar dari 0. Berarti minus 1 bukan, daerah di sekitar minus 1 bukan solusinya. Berarti X lebih besar dari minus setengah. Oke. Nah, ini ada minus setengah, ini ada 0. Lebih besar dari setengah dan lebih kecil dari 0. Daerah akhirnya adalah minus setengah kurang dari X kurang dari 0. Jadi kalau kita buat daerah solusinya, minus setengah kurang dari X, berarti ini hanya kurang dari 0, bukan kurang sama dengan. Yang ini adalah 0 kurang sama dengan X kurang dari 3/2. Jadi kalau buat daerah hasilnya, daerah minus setengah sampai 3/2. Jadi solusinya adalah minus setengah kurang dari X kurang dari 3/2, ya. Oke, itu adalah solusi untuk 1B. Nah, untuk nomor 2, ya, untuk nomor 2 ini harusnya, bentar kita hapus dulu.
Nah, FOG X itu sebanding dengan F yang mengoperasikan fungsi Gx atau Gx masuk ke dalam fungsi Fx. Maka karena ada dua fungsi, 1 plus X ditambah 1 per X kuadrat. Nah, G-nya itu menggantikan X di sini, berarti G ini menjadi Gx, X ini menjadi Gx, X yang ini menjadi Gx kuadratkan, ya. Gx kuadratkan. Dengan syarat X kurang sama dengan 2, X lebih besar dari 2. Oke, masukkan Gx-nya menjadi 1 tambah akar X kuadrat tambah 3. Yang satu lagi ini menjadi 1 per FOGX. Ini menjadi 1 per akar X kuadrat tambah 3 dikuadratkan menjadi X kuadrat tambah 3. Ini untuk X kurang sama dengan 2, X lebih besar dari 2. Nah, domainnya gimana? Ya ini, X kurang dari 2, ya fungsinya adalah ini, X lebih besar dari 2, fungsinya adalah ini. Dan X itu adalah himpunan dari bilangan real. Gitu. Itu ya. Nah, sekarang kan kita cari FOG minus 1, 0, 2, dan 3. Minus 1, 0, 2, dan 3. Untuk di minus 1, 0, 2, dan 3. FOG. Nah, coba kita lihat bahwa minus 1, 0, 2, dan 3 itu berada di daerah yang ini. Minus 1, 0, dan 2 itu kurang dari 2, sedangkan 3 itu lebih besar dari 2. Kenapa yang ini masuk ke kurang? Karena tandanya kurang sama dengan 2. Dengan demikian FOG minus 1 masuknya adalah yang sama dengan 1 plus akar X pangkat 3 tambah 3 sama dengan 1 tambah akar minus 1 pangkat 3 tambah 3. Hasilnya adalah sama dengan 1 tambah akar 4. X kuadrat tambah 4 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Kan FOG 0, ya, 1 tambah akar 0 kuadrat tambah 3 atau 1 tambah akar 3. FOG 2 masukkan 1 tambah akar 2 kuadrat tambah 3 sama dengan 1 tambah akar 7, ya. FOG 3 masuknya adalah 1 per X pangkat 3 tambah 3, X kuadrat tambah 3, ya. Ini 1 per X kuadrat tambah 3. Yang masukkan 3, 1 per 3 kuadrat tambah 3 sama dengan 1 per 12. Dapat ya? Jadi solusi untuk nomor 2 ya seperti ini. Jadi kita tahu dulu bahwa fungsi FOGX itu adalah fungsi G dioperasikan ke dalam fungsi F. Gitu. Sedangkan fungsi F-nya adalah 1 per X, maka X-nya diganti jadi GX. Masukkan, hasilnya adalah 1 plus GX atau 1 plus akar X pangkat 2 tambah 3 gitu. Dan seterusnya. Hasilnya ini. Nah, sedangkan untuk nomor 3, pertama kita kerjakan dulu limit X menuju tak berhingga untuk 2X tambah 3 dibagi 2X tambah 1 dipangkatkan X minus 1. Nah, kita masukkan bahwa
limit itu bisa masuk ke dalam unsur, misalnya unsur perpangkatan atau unsur fungsi rasional. Nanti selama dia limit menuju x menuju sesuatu, misalnya, ya dia bisa masuk. Nah, yang perpangkatan itu menjadi limit x menuju tak berhingga untuk x minus 1. Nah, karena x-nya itu menuju tak berhingga, minus 1, kemudian dikurangi 1, itu sebenarnya dia tetap tak berhingga. Kenapa? Karena yang nilai yang sangat besar dikurangi 1 ya tetap besar. Nah, kemudian limit x menuju tak berhingga untuk 2x tambah 3 dibagi 2x tambah 1, ini harus diperhatikan bahwa x-nya menuju tak berhingga. Karena x menuju tak berhingga, kita kalikan dengan sebuah fungsi yang fungsi 1 per x dibagi 1 per x yang nilainya tetap 1. Masukkan hasilnya jadi 2. Limit x menuju tak berhingga 2 ditambah 3 per x dibagi 2 tambah 1 per x. Kita masukkan x yang tak berhingga, limit yang atas menjadi limit x menuju tak berhingga, limit 2. Yang bawah juga sama limit 2. Limit 2 ketika x menuju tak berhingga, nilainya 2. 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. 1 dipangkatkan tak berhingga, hasilnya adalah 1. Oke, itu nomor 3A. Nah, untuk nomor B, limit x menuju minus 1 untuk fx. Nah, cari minus 1 di daerah mana? Minus 1 di daerah sini dan daerah ini. Ya. Oke. Berarti ya. Maaf, ini minus 1 berarti ya. Sini. Yang ini dan ini. Nah, minus 1 itu berada di daerah x kuadrat tambah 1 atau x tambah 2. Kita lihat ruas kanan, yang x kuadrat tambah 1 itu adalah ruas kanan, yang x plus 2 itu adalah ruas kiri. Kemudian kita masukkan, kita lihat ruas kanan, limit x menuju minus 1 plus ruas kanan, yaitu x kuadrat tambah 1, yaitu sama dengan 1 kuadrat ditambah 1, hasilnya 2. Sedangkan limit kirinya, limit x menuju minus 1 kiri, yaitu x tambah 2, hasilnya adalah 2. Yang ternyata limit x menuju minus 1 untuk fx, di mana fungsi fx-nya seperti ini, ya tetap nilainya sama dengan 2. Dia kontinu di 2. Oke. Nah, untuk soal selanjutnya, turunan fungsi f di titik x sama dengan 0. Ya. Limit x menuju 0 untuk f x ya kali delta fx, maaf, kurangi f x0 ya dibagi x minus x0 gitu ya. Nah, x0 nya berapa? 0, berarti limit x menuju 0 fx dikurangi f0 dibagi x gitu ya. Sama dengan, coba kita perhatikan, x menuju 0 nya ada berapa? Ya, lihat soalnya, x0 nya adalah cos x atau x kuadrat tambah 1. Ya, cos x minus cos 0 dibagi x, limit x menuju 0 sama dengan cos x, limit x menuju 0 cos x minus 1 bagi x gitu. Ya, cos x kurangi 1 bagi x
Ya, oke. Oke. Bentar. Nah, untuk soal ini mungkin saya akan bahas selanjutnya. Saya belum menemukan jawabannya, lupa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.